Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Baru saja saya sudah menyaksikan secara langsung pernyataan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Erick Thohir langsung dari Istana Presiden. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membuka suara setelah kunjungannya dari Qatar bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang menghasilkan bahwa Indonesia resmi dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, di dalam pernyataannya kali ini Erick Thohir menjelaskan bahwa beliau, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia sambil membawa sebuah surat dari FIFA untuk Presiden. Apa isi presidennya? Erick Thohir tidak menjelaskan secara gamblang di sana. Bahkan Erick Thohir mengatakan bahwa beliau belum sempat membaca surat dari FIFA untuk Presiden karena memang wajar karena surat itu ditujukan untuk Presiden sehingga mungkin Pak Erick tidak berani membaca dan membukanya, ataupun memang secara adab selayaknya memang seorang Erick Thohir tidak membuka karena surat itu memang ditujukan untuk Presiden kita. Kemudian Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa ada dua instruksi yang diberikan oleh Bapak Presiden setelah menerima surat dari FIFA, yaitu instruksi pertama bahwa Pak Erick Thohir harus segera menyelesaikan blueprint tentang pembangunan sepak bola Indonesia, tentang transformasi sepak bola Indonesia. Nah, ini Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa Pak Presiden mendesak ini harus cepat jadi, ini harus cepat selesai. Nah, dan harus setelah selesai segera disampaikan kepada FIFA. Ini blueprint tentang transformasi sepak bola Indonesia. Ini blueprint tentang rencana perbaikan sepak bola Indonesia. Ini harus segera diselesaikan, kemudian disampaikan dan dipaparkan kepada FIFA. Kalau melihat instruksinya seperti itu, kemungkinan isi suratnya menurut Pak Erick Thohir, lagi-lagi menurut Pak Erick Thohir, kemungkinan isi suratnya memang FIFA menginginkan dengan segera Indonesia, PSSI khususnya, segera menyelesaikan rencana tentang transformasi atau blueprint tentang transformasi sepak bola Indonesia, sehingga FIFA ingin menilai dari sana apakah Indonesia benar-benar serius ingin membangun sepak bolanya. Karena kemungkinan sekarang FIFA ini sedang bingung dengan negara kita ini, dengan Indonesia. Apa sih maunya Indonesia ini? Sudah diberikan amanah untuk menjadi tuan rumah, kemudian tapi lalai dan gagal begitu. Sudah diberikan banyak sekali kemudahan dan bantuan-bantuan oleh FIFA, tapi kenapa sepak bola Indonesia tetap begini-begini saja, tidak berubah? Nah, jadi kemungkinan FIFA ingin meminta kejelasan, meminta minta bukti lah, meminta bukti bahwa Indonesia itu serius ingin membangun sepak bolanya. Sehingga tadi Pak Presiden langsung setelah membaca surat yang dibawa oleh Pak Erick Thohir, surat dari FIFA, surat dari Presiden FIFA untuk Pak Presiden segera menyuruh atau menginstruksikan Pak Erick Thohir untuk segera menyusun blueprint transformasi sepak bola Indonesia itu. Ini kan sudah jelas indikasinya bahwa memang mungkin surat yang dibawa oleh Pak Erick Thohir dari FIFA itu memang berisi tentang kejelasan atau rencana atau blueprint atau rencana besar yang ingin disusun atau dibuat oleh Indonesia, sehingga FIFA dari sana akan menilai, oh ternyata sepak bola Indonesia masih serius membangun sepak bolanya. Oh ternyata Indonesia mungkin kalau blueprintnya tidak selesai atau tidak baik hasilnya, oh ternyata Indonesia hanya begini saja tujuannya, niatnya tidak serius membangun sepak bola. Nah, dari sana mungkin FIFA menilai. Kemudian instruksi yang kedua dari Pak Presiden kepada Pak Erick Thohir adalah Presiden segera menginstruksikan PSSI untuk segera kembali membuka komunikasi dan melobi FIFA agar Indonesia, sepak bola Indonesia pada khususnya, terhindar dari sanksi yang paling berat dari FIFA. Pak Erick Thohir tadi menjelaskan bahwa sanksi itu sudah pasti Indonesia akan terkena sanksi. Tidak mungkin tidak, kata Pak Erick Thohir. Dari apa yang saya tangkap tadi. Kemudian yang penting adalah bagaimana sekarang PSSI melakukan lobby-lobby agar sanksi yang didapatkan oleh PSSI nanti atas sepak bola Indonesia nanti tidaklah sanksi yang terberat, yaitu banned oleh FIFA.
Karena ketika sepak bola Indonesia lagi di-ban oleh FIFA seperti tahun 2015, maka kegiatan sepak bola Indonesia kemungkinan besar akan lumpuh. Tidak hanya sepak bola, maka federasi futsal yang di bawah naungan PSSI dan FIFA juga akan ikut lumpuh. Karena futsal selama ini masih ada di bawah naungan FIFA juga. Padahal agenda tim nasional futsal kita tahun ini cukup luar biasa padat, bahkan tidak main-main. Kejuaraannya salah satunya adalah kejuaraan Asia. Kemungkinan kata Pak Erick Thohir memang lobby-lobby ini harus segera dilaksanakan sehingga Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat. Kalau sanksi ringannya, beliau menjelaskan bahwa sanksi ringan bisa berupa sanksi administrasi atau sanksi apa. Dan kita semua juga berharap, saya yakin semua pasti berharap, pemain, entah itu pelatih, kemudian entah itu wasit dan semua yang berada di dalam football family atau dalam lingkaran sepak bola, pasti berharap bahwa sanksi yang didapatkan sepak bola Indonesia nantinya bukanlah sanksi yang terberat. Karena nanti akan sangat fatal akibatnya kalau sanksi yang didapatkan adalah sanksi berat. Semua kehidupan sepak bola akan lumpuh, maka perekonomian orang-orang yang hidup dari sektor sepak bola ini juga akan lumpuh. Sehingga saya berharap sanksinya ya paling berat mungkin sanksi uang lah, semoga sanksi terberat bukanlah banet yang didapatkan oleh sepak bola Indonesia. Semoga saja hanya sanksi-sanksi denda berupa denda material lah, janganlah sampai banet. Kalau sanksi material mungkin PSSI bagaimanapun caranya masih bisa mengupayakan, misalkan ganti rugi selama ini, ganti rugi biaya FIFA selama ini selama mempersiapkan Piala Dunia misalkan. Jadi janganlah sampai banet. Kemudian instruksi itu akan kembali dikaji kembali oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, maka Pak Erick juga akan kembali mengumpulkan semua tim di PSSI untuk melaksanakan dan menyelesaikan itu semua, terutama terkait poin yang pertama yaitu tentang blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Ini sangat penting kata Pak Erick dan harus segera disampaikan kembali kepada FIFA. Nah, dan semoga ini semua menghasilkan hasil yang baik. Tidak apa-apalah kita sekarang sudah dicabut hak kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tidak apa-apa, karena memang bagaimana lagi nasi sudah menjadi bubur, sudah terlanjur. Bahkan kabar terbaru FIFA sudah menuju Argentina sebagai pengganti kita untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20. Ya, paling tidak upaya yang terbaik sekarang ini yang bisa sepak bola Indonesia lakukan adalah terhindar dari sanksi berat dari FIFA. Itu dulu. Dan semoga adik-adik di tim nasional U20 juga tidak terlalu terpukul psikologisnya. Saya yakin memang pasti sudah terpukul psikologisnya, tapi saya berharap, kita semua berharap adik-adik ini cepat bangkit, cepat kembali menata mentalitasnya, cepat kembali menata kehidupannya, dan tetap berjuang keras untuk mencapai cita-cita mereka menjadi sepak bola profesional yang memiliki kualitas baik. Semoga ini semua membuahkan hasil untuk sepak bola kita, menjadikan sepak bola kita selamat, dalam tanda kutip selamat dari sanksi berat, selamat dari sanksi yang tidak kita inginkan semua, selamat dari hukuman yang bisa membuat sepak bola Indonesia memulai dari nol lagi. Padahal grafik kita memang, sekali lagi grafik kita sekarang ini sebenarnya sedang menanjak, sedang naik begitu ya. Ya, saya ucapkan lebih tepatnya saya mohon doa kita semua, doa pecinta sepak bola semua, agar sepak bola kita benar-benar terhindar dari sanksi yang fatal, sanksi yang paling berat. Dan semoga blueprint yang diinstruksikan Pak Presiden benar-benar dikerjakan secara serius oleh PSSI saat ini. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, apalagi dalamnya ada orang-orang yang sekarang sebenarnya kompeten seperti Ratu Tisa, saya berharap ada dua tokoh itu dalam PSSI saat ini benar-benar bisa menyelesaikan blueprint itu dengan baik sehingga meyakinkan FIFA bahwa Indonesia masih benar-benar serius ingin membangun sepak bolanya. Indonesia benar-benar bisa dipercaya untuk membangun sepak bolanya. Semoga tidak ada arang melintang yang mengganggu lagi dalam sepak bola kita. Janganlah lagi direcoki terus sepak bola kita. Kasihan orang-orang yang hidup dari sepak bola, kasihan pemain-pemain kita, kasihan anak-anak muda kita, mimpinya semuanya terganggu. Kasihan orang-orang yang berdagang souvenir yang berkaitan dengan sepak bola, kasihan semuanya. Karena
ya kehidupan mereka bergantung kepada sepak bola. Kalau sepak bola terus direcoki, maka sama saja kita membunuh kehidupan mereka. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.